Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Herlambang Kusuma Putra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kepemimpinan. Dimulai dari definisi perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bertindak, berinteraksi, dan memengaruhi bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup bagaimana seorang pemimpin mengkomunikasikan visi, memberi motivasi, mengelola konflik, membuat keputusan, dan membangun hubungan dengan para pengikutnya. Perilaku kepemimpinan tidak hanya tentang otoritas formal atau posisi dalam hierarki organisasi, tetapi lebih kepada bagaimana seorang pemimpin menggunakan keterampilan interpersonal, kecerdasan emosional, dan kemampuan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif biasanya mampu menyesuaikan perilaku kepemimpinannya sesuai dengan situasi, kebutuhan pengikut, dan tantangan yang dihadapi. Mereka dapat berganti antara gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan berorientasi hubungan, tergantung pada apa yang perlu diperlukan dalam situasi tertentu. Faktor-faktor seperti karakteristik pemimpin, karakteristik pengikut, budaya organisasi, dan lingkungan eksternal juga dapat mempengaruhi perilaku kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, pemimpin yang sukses seringkali perlu terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berperilaku sebagai pemimpin yang baik. Memahami perilaku kepemimpinan itu krusial, bahkan bisa dibilang hidup matinya sebuah organisasi. Kenapa? Karena pemimpin itu layaknya nahkoda yang mengemudikan kapal organisasi untuk mencapai pulau kesuksesan yang diidamkan. Ingat pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan perilaku kepemimpinan. Jika kita tidak memahaminya, bagaimana kita bisa mengharapkan pemimpin kita membawa organisasi ke arah yang benar? Bisa-bisa mereka malah membuat kru kapal alias karyawan kita tidak betah dan lompat kapal. Gaya kepemimpinan yang pas bisa membuat karyawan kerja dengan semangat berkobar. Sebaliknya, jika pemimpinnya tidak bisa mengayomi bawahannya, bisa susah menghadapi badai dan gelombang perubahan zaman. Lalu, bagaimana dengan regenerasi kepemimpinan? Tentu saja, memahami perilaku kepemimpinan itu penting agar kita bisa mencetak pemimpin-pemimpin hebat untuk mengambil alih tongkat estafet di masa depan. Singkatnya, kepemimpinan itu sudah seperti ruh organisasi. Kalau kita tidak peduli untuk memahami perilaku para pemimpinnya, bisa-bisa organisasi itu sendiri yang akhirnya kehilangan nyawa. Karena itu, pelajari dan pahami perilaku kepemimpinan mulai dari sekarang jika ingin organisasi tetap sehat dan jaya. Untuk slide kali ini, contoh perilaku kepemimpinan yang efektif. Mari kita ambil studi kasus nyata dari sebuah perusahaan terkenal. Nama CEO Satya Nadella mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Pria kelahiran India ini laksana seorang maestro yang membangkitkan kembali kehebatan Microsoft setelah mengalami masa-masa suram. Nadella dikenal dengan perilaku kepemimpinannya yang rendah hati, terbuka untuk mendengar kritik, serta konsisten dengan visi mobile first, cloud first. Dia tidak segan turun langsung ke lantai produksi untuk berbincang dengan dan mendengarkan masukan dari karyawan level bawah. Salah satu kebijakannya yang ikonik adalah membolehkan karyawannya membawa perangkat non-Microsoft ke kantor. Ini mengisyaratkan sikap terbuka dan tidak memaksakan ideologi tertentu kepada bawahannya. Berkat kebijakan segar ini, Microsoft berhasil mengembangkan aplikasi lintas platform yang sangat diminati. Gaya kepemimpinan Nadella juga dikenal cair dan fleksibel sesuai kebutuhan. Dia bisa keras dalam menekankan disiplin, namun juga lembut saat memberi motivasi. Intinya, dia sangat piawai dalam mengayomi
dan mengembeleng bawahannya agar tetap produktif dan loyal kepada perusahaan. Berkat didikan Nadella, kini Microsoft kembali disegani sebagai raksasa teknologi terdepan. Mereka bahkan mengalahkan pesaing-pesaingnya dalam perebutan kontrak cloud computing. Ini membuktikan bahwa perilaku kepemimpinan yang tepat mampu mengangkat perusahaan dari keterpurukan menuju puncak sebuah kejayaan. Satya Nadella jelas pantas dijadikan teladan perilaku kepemimpinan efektif di era modern. Baik, sekarang kesimpulannya yang dapat disampaikan terkait perilaku kepemimpinan. Pada akhirnya, perilaku kepemimpinan adalah nyawa yang menggerakkan organisasi menuju kesuksesan. Seorang pemimpin sejati bukan hanya yang memegang jabatan tertinggi, tetapi yang mampu mengayomi, memberi arahan, dan mengilhami bawahannya untuk selalu membara dalam mengejar visi bersama. Seperti kata pepatah, pemimpin terbaik bukanlah yang dilayani, melainkan yang melayani. Pemimpin hebat adalah mereka yang tak segan turun ke lantai paling bawah, mendengar keluhan, dan bersedia belajar dari siapapun. Mereka yang rendah hati, terbuka untuk dikritik, dan bersedia berubah demi membawa organisasi ke gerbang kemajuan. Lalu bagaimana mencetak pemimpin-pemimpin unggul? Jawabnya sederhana. Pahami perilaku kepemimpinan itu sendiri. Selami karakteristik tiap gaya kepemimpinan, situasi yang melingkupnya, serta dampak terhadap organisasi bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk menempati calon pemimpin masa depan. Ingatlah, pemimpin bukanlah diktator yang mengkungkung, melainkan nahkoda yang membawa kru dan kapalnya mengarungi samudra menuju pulau kejayaan. Maka jangan pernah remehkan pentingnya memahami perilaku kepemimpinan dalam organisasi, sebab tanpa itu mustahil bagi sebuah organisasi untuk meraih puncak kesuksesannya. Baiklah, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.